Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa ahlik PKI wa ashabahum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran dan kita sudah membahas pada surah Ali Imran ayat 133, insyaallah sampai 140 pada pertemuan kali ini. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada surat Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u, dan bergegaslah ila maghfiratin, menuju kepada ampunan min rabbikum, dari pemelihara kalian, juga kepada wajannatin, dan kepada jannah arduha, yang lebarnya as-samawat wal ardu, seluas atau selebar langit-langit dan bumi. Uiddat, telah disiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengajak kita untuk bergegas di dalam melakukan amal saleh. Dan amal saleh itulah yang menyebabkan maghfirah, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat Allah sehingga masuk ke dalam jannah. Jadi yang dimaksud maghfirah itu adalah a'malin tusilu ilal maghfirah. Amalan-amalan saleh, al-amal as-salih al-musil ilal maghfirah. Amal saleh yang menghantarkan kita kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari ayat ini kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, bahwasanya amal-amal baik itu menghapus amal-amal buruk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha." Kalau kamu melakukan keburukan maka iringi dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan hal ini salah satunya saja. Kemudian kata-kata syari'u ini menunjukkan bahwa dalam perbuatan baik hendaklah kita bergegas-gegas melakukannya, karena kita tidak tahu kapan kita ini mati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum munculnya 5 perkara. Selama hidup sebelum mati, selama sehat sebelum sakit, selama longgar sebelum sibuk, selama muda sebelum tua, selama kaya sebelum jadi fakir. Ini hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Dan ini semakna dengan ayat yang kita baca ini, yaitu bergegas-gegas dalam kebaikan, tidak menunda-nunda. Adapun menunda-nunda itu termasuk langkah setan. Makanya ada perkataan para ulama, at-taswifu jundun min junudi iblis. Taswif atau menunda-nunda itu adalah jundun, yaitu tentara dari tentara-tentara iblis. Jadi yang membisikkan dalam diri kita untuk menunda-nunda kebaikan itu adalah iblis. Kemudian kata-kata ini arduhas samawat, lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan kalau lebarnya selebar langit bumi, berarti panjangnya seberapa? Beliau mengatakan la ya'lamu tulaha illallah. Lebarnya selebar langit bumi, adapun panjangnya tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Laptop ini ya, ada lebarnya, ada panjangnya. Namanya lebar itu lebih pendek daripada panjang. Nah, Allah bicara tentang surga tentang lebarnya saja, panjangnya enggak dibicarakan. Maka panjangnya seberapa? Enggak ada yang tahu. Ini tafsiran pertama dari Ibnu Abbas. Ardun diartikan apa? Lebar. Memang dari sisi bahasa kata-kata ardun arti asalnya itu lebar. Tafsiran yang kedua, ardun itu artinya adalah wus'un, luas. Nah, kalau luas ini sudah tidak bicara lagi panjang sama lebar ya. Ya berarti sudah bicara secara totalnya. Arduhas samawat, luasnya seperti langit dan bumi. Kemudian kata-kata uiddat sudah disiapkan, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada, dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah, mereka mengatakan jannah belum ada, neraka belum ada. Ini pendapat yang sesat. Kemudian Allah menjelaskan siapa sih orang-orang yang bertakwa tadi, yang disiapi surga. Allah mengatakan alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka berinfak fis sarai, di dalam waktu yang longgar, wad dharrai, dan di dalam waktu yang sempit, wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan al ghaidha, marah atau dongkol, wal afina, dan orang-orang yang memaafkan anin nasi, terhadap manusia, yaitu yang berbuat jelek kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang yang memiliki 3 sifat ini. Sifat yang pertama, infak dalam segala kondisi. Kalau duitnya longgar, infaknya banyak. Duitnya sedikit, tetap infak sesuai dengan kemampuan. Sifat yang kedua, menahan marah. Sifat yang ketiga, memaafkan manusia. Dan 3 sifat ini diringkas oleh Allah dengan satu kata, yaitu muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka muttaqin sama dengan muhsinin. Ya, muttaqin bertakwa kepada Allah sama dengan muhsinin, berbuat baik, ya, karena perbuatan baik tadi masuk dalam kategori takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ayat ini menunjukkan pentingnya infak, karena disuruh kita untuk berinfak dalam segala kondisi. Maka infak tetap dilakukan meskipun kita kekurangan. Misalnya kita hanya dapat penghasilan 1.000, sementara kebutuhan kita 1.500, kan kurang kan? Tetap sempatkan untuk berinfak. Misalkan infak 50, sehingga dari 1.000 yang masuk kita hanya pakai 950. Sama kan? Kita pakai 1.000 kurang, pakai 950 juga kurang. Daripada kurang tapi tidak ada infak yang kita lakukan, lebih bagus kita tetap infak sesuai dengan ayat ini, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian ayat ini menghasung juga untuk menahan marah. Orang yang menahan marah dijanjikan oleh Nabi SAW nanti akan disuruh memilih bidadari surga, terserah dia. Rasulullah SAW bersabda, ini saya pilihkan hadis yang sahih aja ya, karena ada hadis yang sahihnya, ada hadis yang dhaifnya. Kita tampilkan yang sahih saja. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kadhama ghaidhan", barang siapa yang menahan marah,
padahal dia mampu untuk melanjutkan marahnya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan besok pada hari kiamat ya. Jadinya hatinya akan dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasnya itu dalam bentuk apa? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di muka, bahwa dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dia nanti akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memilih bidadari surga terserah dia. Ini hadisnya. Rasulullah bersabda, man katama ghaidha, barang siapa yang menyembunyikan marah padahal mampu untuk melanjutkan marahnya, maka Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk sampai disuruh memilih mana bidadari surga yang dia inginkan, maka dinikahkan kepadanya sesuai keinginan dia. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Nah, maka inilah salah satu bentuk diridhokannya orang yang menahan marah oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Karena itu mari kita berusaha atau belajar menahan marah. Kemudian yang ketiga adalah Allah menghasung wal afin, untuk memaafkan orang banyak. Kenapa? Karena Allah itu akan memaafkan orang-orang yang memaafkan. Jadi istilahnya adalah al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai jenis amalnya. Kita memaafkan, Allah memaafkan. Kita tidak memaafkan, maka bisa saja Allah juga tidak memaafkan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menghasung orang untuk memaafkan supaya Allah pun juga memaafkan. Ala, ini perkataan Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq ya. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Surat An-Nur ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, melonggarkan. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, bukankah kalian suka untuk diampuni oleh Allah? Nah, kalau kamu suka diampuni oleh Allah, kamu juga memaafkan. Kamu suka dimaafkan oleh Allah, kamu juga memaafkan. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Ini menegur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika tidak mau memaafkan kesalahan Mistah dalam kasus penuduhan zina terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Allah mengatakan, ini sifat berikutnya, sifat yang keempat, walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, kalau sudah melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, yaitu dengan perbuatan maksiat, maka dzakarullaha, mereka pun ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka minta ampun untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi man ini artinya la ya, karena ketemu dengan illah ya. Jadi man kalau disambung dengan illah maka la illah. Tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jumlatun i'tiradiyah. Ini adalah kalimat sisipan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan sifat mereka. Apa sifatnya? Walam yusirru, dan mereka tidak berkelanjutan ala ma fa'alu, atas apa yang mereka lakukan, yaitu kemaksiatan, wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu, yaitu tahu bahwa dirinya sudah terjerumus di dalam kemaksiatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari ayat ini diambil pelajaran bahwa orang takwa itu tidak selalu lurus terus nih. Bisa saja orang bertakwa itu keceglong masuk dalam kemaksiatan, tapi tidak berkelanjutan. Kalau sudah masuk dalam kemaksiatan, dia akan ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, kata-kata fahisyah itu adalah ma'adhuma qubhuhu, sesuatu yang jeleknya itu sangat dahsyat, itu disebut fahisyah. Maka seperti zina itu fahisyah, seperti dusta itu fahisyah. Ngakunya punya ijazah padahal nggak punya ijazah misalnya ya, dusta itu adalah fahisyah. Pokoknya segala perbuatan yang kejinya sangat dahsyat, akal sehat mengatakan itu keji dan syariat mengatakan keji, itu berarti fahisyah. Adapun dalamu anfusahum, ini adalah bil ma'asi ya, mendalimi diri dengan perbuatan maksiat. Karena zalim kan ada tiga, zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada sesama makhluk. Zalim kepada Allah syirik, inna syirka la dzulmun adzim. Zalim kepada diri sendiri di sini maksiat. Zalim kepada orang lain, misalnya menuduh, misalnya mencuri, misalnya membunuh ya. Nah, di sini berarti kata-kata zalamu anfusahum lebih umum daripada fahisyah.
Setiap perbuatan fahisyah berarti dzalamu anfusahum. Tapi tidak selalu dzalamu anfusahum itu perbuatan fahisyah. Karena dosa ada yang kecil, ada yang besar. Faedah berikutnya, di sini Allah menghasung untuk istighfar setelah kita berbuat dosa. Dan ini juga dihasungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan salat taubah. Yudhnibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dzanban." Tidaklah seseorang hamba berbuat dosa lalu berwudu, lalu membaguskan wudunya, kemudian berdiri salat 2 rakaat, lalu istighfar kepada Allah dengan sebab dosa tadi, kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut sebagai salat taubat ya. Jadi salat taubat itu tidak ada cara-cara tertentu. Cukup kita salat 2 rakaat setelah wudu yang baik, setelah itu kemudian yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ini, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Ini termasuk sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah itu senang kepada hamba yang meminta ampun kepada Allah karena dia tahu bahwasanya yang bisa mengampuni hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba saya lihat hadisnya, apakah ada? Nah ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih." Ini hambaku yang tobat ini tahu bahwasanya dia punya Rabb, punya tetap sesembahan yang mengampuni dosa dan juga bisa menyiksa dengan sebab dosa. Maka silahkan ya, dia bertobat, saya akan ampuni dosa-dosa dia. Hadis muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada hamba-hamba yang mengetahui bahwa Allah itu bisa mengampuni dosa sehingga dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya di sini disebutkan lam yusirru, mereka tidak berkelanjutan di dalam perbuatan dosa. Karena kalau berkelanjutan dalam perbuatan dosa, itu dosa kecil bisa menjadi besar. Sebagaimana orang Indonesia mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan ungkapan ini ada riwayatnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih. Diriwayatkan lafalnya adalah al-israr. Nih, la kabirata, tidak ada dosa besar ma'al istighfar kalau kita istighfar, wala saghirata, tidak ada dosa kecil ma'al israr kalau kita israr berkelanjutan. Karena tadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukitnya. Tapi karena hadisnya ini dhaif ya saya ungkapkan dengan kata-kata ruya, diriwayatkan. Ini untuk tanda bahwa hadisnya dhaif. Kemudian di sini disebutkan mereka tidak berkelanjutan dalam dosa padahal mereka ya'lamun, mereka tahu. Tahu apa? Maf'ulnya tidak disebutkan. Maka di sini maf'ulnya muqaddar ya. Majazuhu, majaznya maksudnya takdiruhu, takdirnya adalah ya'lamuna, mereka mengetahui, ya'lamuna annahum adznabu, mereka sudah tahu bahwa mereka berbuat dosa, maka sadar tidak melanjutkan perbuatan dosanya karena sudah tahu tadi. Nah, orang yang melakukan 4 sifat tadi Allah janjikan ulaika, mereka itu jazaohum, balasan mereka adalah 1 maghfiratun, ampunan min rabbihim, dari pemelihara mereka. Yang kedua wa jannatun, dan surga-surga, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu sebaik-baik pahala atau ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Nah, maka dari sini kita ketahui bahwasanya yang paling penting untuk seorang hamba besok di akhirat cuma 2 saja. Yang pertama maghfirah, ampunan, karena dengan sebab ampunan dia tidak masuk neraka. Yang kedua adalah rahmat, dan dengan sebab rahmat masuk ke dalam jannah. Di akhirat cuma ada 2, surga, neraka. Supaya tidak masuk neraka perlu ampunan, supaya masuk surga perlu rahmat. Maka orang mati doanya cuma yang paling penting 2, Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu paling penting ya. Sehingga doa salat jenazah bagi orang-orang awam yang tidak hafal boleh diringkas pada 2 kalimat tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu, boleh, sah.
Kemudian kita ambil beberapa faedah. Yang pertama bahwa jannah tidak hanya satu, makanya Allah mengatakan jannatun. Dan kemarin sudah kita bahas ada mi'ata darajah, 100 tingkatan dalam surga. Kemudian sungai di surga tidak hanya satu, makanya Allah mengatakan al-anhar, sungai-sungai. Dan perinciannya bisa dilihat pada surah Muhammad. Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, bahrul ma'. Rasulullah bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam jannah, bahrul ma'i, ada laut air, 1. Bahrul asal, laut madu, 2. Bahrul laban, laut susu, 3. Bahrul khamr, laut minuman keras, 4. Nah, maka surga menyebutkan Quran menyebutkan sungai, sementara hadis menyebutkan lautnya, dan laut itu adalah sumbernya dari sungai tersebut. Karena Nabi mengatakan tsumma tushaqqaqul anharu ba'du. Nah, setelah ada laut kemudian ada pecahnya, yaitu sungai-sungai. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang ke-137, qad khalat, sungguh telah lewat, min qablikum, dari sebelum kalian, sunanun, sunnah-sunnah, yaitu kebiasaan-kebiasaan Allah terhadap umat-umat terdahulu. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya adalah ta'dzibu al-mukadzibin, mendustakan, menyiksa orang-orang yang mendustakan. Maka qad khalat min qablikum sunan, ini maksudnya Allah mengancam, kamu jangan mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kalau memang Nabi Muhammad betul-betul Nabi dan kamu tidak mau mengikuti, maka sudah lewat sunan, sunnahnya Allah pada umat-umat terdahulu. Dikirimi Nabi tidak mau membenarkan, akhirnya dikirim siksa. Nah, buktinya apa? Bahwasanya mereka itu sudah disiksa oleh Allah. Ini buktinya. Fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi. Silahkan menyebar di luar kota kita. Ya, kalau orang Mekah silahkan keluar dari Mekah. Kalau orang Solo silahkan keluar dari Solo. Orang Indonesia silahkan keluar dari Indonesia. Untuk apa? Fangduru, perhatikanlah, lihatlah. Kaifa, bagaimana, kana adalah akibatul mukadzibin, akibatnya orang-orang yang mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah dari umat-umat terdahulu. Nah, maka yang dimaksud al-mukadzibin itu adalah minal umam as-sabiqah, dari umat-umat yang sudah lalu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita ambil pelajaran bahwasanya kita diperintahkan untuk mengambil ibrah. Fangduru, perhatikanlah. Untuk apa? Untuk mengambil ibrah, pelajaran. Dan ini perintah untuk mengambil pelajaran kita temukan dalam beberapa ayat. Allah mengatakan misalnya fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab, ambillah ibrah, pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibrah, dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran, suruh mengambil pelajaran. Kemudian kata-kata fangduru, perhatikanlah, ini ada dua tafsiran. Yang pertama, nadharu ainin, melihat dengan mata. Nah, berarti fangduru, lihatlah. Disuruh keluar, berjalan di muka bumi untuk melihat dengan mata. Bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan nabi-nabi mereka, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang untuk mengamalkan ayat ini, mengambil ibrah dan melihat dari kejadian umat terdahulu, tidak harus kita berjalan. Bisa kita berada di tempat, tinggal kita klik saja di internet ya. Misalnya Madain Thamud, kampung-kampung kaum Thamud. Nah, sudah ada gambarnya. Ini bekas-bekas peninggalan kaum Thamud yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sisa-sisa begini saja. Nah, maka ini termasuk fangduru, kita perhatikan bagaimana sisa-sisa peninggalan umat terdahulu yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tanda-tanda kehancuran tampak padanya ya, dan sudah menjadi kosong, tidak ada yang menghuninya. Nah, maka ini berarti menunjukkan apa? Nazar di sini benar-benar dengan mata, suruh kita melihat supaya mengambil pelajaran. Pendapat yang kedua, nazar di sini adalah nazaru fikrin. Kalau nadharu fikrin itu artinya bukan melihat tapi memperhatikan. Nah, maka dua-duanya ini bisa kita lakukan. Pertama, nadharu ain, melihat dengan mata, karena kita bisa melihat dengan mata. Yang kedua, nadharu fikr, tidak hanya melihat dengan mata saja tapi juga difikirkan. Karena banyak orang yang melihat tapi tidak melihat dengan ainul i'tibar. Nah, padahal yang paling penting itu adalah apa?
melihat dengan ainul i'tibar. Ada orang hanya melihat saja, tok, habis itu nggak mengambil i'tibar. Nah, ini tidak sempurna ya. Mestinya nangduru bi ainil i'tibar. Kita melihat dengan mengambil pelajaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza Al-Qur'an ini adalah bayanun linnas. Penjelasan bagi para manusia. Ini fungsi Quran yang pertama, bayanun linnas. Fungsi Quran yang kedua adalah wahudan wa mau'idhatun lil muttaqin, dan petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kata-kata bayanun linnas ini adalah maknanya hidayatu irsyad. Adapun hudan ini maknanya adalah hidayatu hidayatu taufik. Nah, maka hidayah ada dua macam. Ada hidayah irsyad, Allah jelaskan lewat rasul-rasul. Kemudian ada hidayah taufik, setelah mendapatkan penjelasan dari para rasul, hidayahnya masuk ke dalam hati. Nah, untuk manusia secara umum, Quran ini hanya sebagai bayan, penjelasan atau hidayah irsyad. Adapun mereka menerima atau tidak, itu nunggu kepada taufik. Makanya Allah mengatakan wahudan. Siapa yang mendapatkan hudan, taufik? Muttaqin, orang-orang yang bertakwa saja. Maka kata-kata bayanul linnas ini sama dengan kalam Allah dalam surat Al-Baqarah, hudan linnas. Surat Al-Baqarah bagian tengah ya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Sementara wahudan lil muttaqin ini sama dengan surat Al-Baqarah ayat pertama, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, maka pada surat Al-Baqarah hidayah irsyad dengan hidayah taufik dipisahkan. Yang hidayah taufik sebutkan di awal, yang hidayah irsyad disebutkan di tengah. Tapi pada ayat ini Allah sebutkan dalam satu ayat, bayanul linnas hidayah irsyad, hudan wa mau'idhatul lil muttaqin hidayah taufik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, dan jangan merasa hina, merasa rendah terhadap orang-orang kafir. Wala tahzanu, dan jangan merasa sedih, jangan bersedih. Wa antumul a'laun, dan kalianlah orang-orang yang tinggi, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika adalah kalian orang-orang yang beriman. Kata-kata la tahinu, janganlah kalian merasa hina, ini para ulama mengatakan tasliyatun lil mu'minin. Ini adalah Allah menghibur orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, kamu perang di dalam medan perang Uhud kalah, itu jangan merasa hina. Karena kalah dalam perang itu sunnatullah. Namanya perang itu kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Jadi bukan berarti kalau kalah sudah habis, enggak. Kalah sekarang masih bisa bangkit lagi. Demikian juga santri ketika dia dites atau dia ujian tidak lulus, jangan merasa hancur. Kamu tidak lulus saat itu, belum tentu setelah itu tidak lulus lagi. Tidak usah hancur hatinya, nggak ada masalah. Sunnatullah. Namanya ujian, kadang lulus, kadang tidak. Ya. Tidak lulus takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada masalah. La tahinu, jangan merasa hina. Ya. Perang Uhud kalah, nggak masalah. Tinggal mengambil pelajaran saja. Kenapa kok kalah? Ya, pasti ada sebabnya. Sebabnya dicari, kemudian kalau sudah ketemu diperbaiki. Kemudian di sini Allah mengatakan wa antumul a'laun. Kalian itu adalah orang-orang yang tinggi. Ini sesuai dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi atau unggul dan tidak diungguli. Maka umat Islam meskipun mereka kalah dalam perang, tetap saja mereka adalah al-a'laun, orang-orang yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya menang di dalam perang tetapi tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa ruginya kalah dalam perang tapi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah punya iman ini sudah termasuk a'la, ya, sudah termasuk orang-orang yang tinggi, yang mulia, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena adanya iman dalam hati tersebut. Karena itu Allah kemudian pada ayat 140 mentasliyah lagi terhadap kaum muslimin yang kalah pada perang Uhud. Jadi dua ayat ini tasliyah dari Allah. Allah mentasliyah atau membikin umat Islam ini jadi terhibur, ya, menghibur umat Islam supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan.
Allah katakan iyamsaskum, apabila mengenai kalian wahai umat Islam, qarhun atau kurhun, ini boleh dibaca dengan dua bacaan ya, dan artinya sama. Qarhun, kurhun artinya luka. Yang dimaksud qarhun atau kurhun, luka, ini adalah luka di dalam perang Uhud. Fi ghazwati Uhud, pada perang Uhud. Umat Islam ada yang terbunuh sampai 70. Kemudian banyak yang luka-luka. Nah, kalau kalian mengalami luka-luka pada perang Uhud, faqad, maka sungguh masal qauma, telah menimpa kaum tersebut, yaitu orang-orang kafir, kurhum mithluh. Ini kalau di awal dibaca kurhun, belakangnya juga dibaca kurhun. Mereka sudah tertimpa kurhun mithluh, luka yang semisalnya. Nah, yang dimaksud semisalnya ini apa? Yang dimaksud mithluh, semisalnya, itu adalah fi ghazwati Badr. Pada perang Badar, orang-orang kafir juga mendapatkan luka yang semisal. Kenapa? Pada perang Badar, usira, telah ditawan sab'un, 70 orang, wa qutila, dan telah dibunuh sab'un, 70 orang. Kalau pada perang Uhud, qutila, telah dibunuh dari kalangan umat Islam. Jangan qutila ya, ustushhida ya, mati syahid, sab'un, 70. Nah, maka Allah mengatakan mithluh, semisal. Jadi kamu jangan terlalu sedih. Kenapa? Kamu sekarang kalah, 70 orang mati. Tahun lalu bagaimana? Tahun lalu tidak hanya mati 70, tapi ada 70 yang tertawan. Nah, jadi sudah mithluh, sudah semisal gara-gara sama-sama 70 tadi. Tapi mereka lebih susah karena mereka masih ditambahi dengan tawanan yang 70 tadi. Allah mengatakan watilka, dan itulah al-ayyam, hari-hari, nudawiluha, yang kami menggilirkannya, bainan nasi, di antara manusia. Yang dimaksud nudawiluha, kami menggilirkannya, itu maksudnya adalah kadang menang kadang kalah di dalam peperangan. Nah, maka nudawiluha itu adalah nunawibuha ya, kami gantikan. Gantikan antara apa? Baina, antara al-ghalabah ya, antara menang apa bahasa Arabnya ini ya, baina al-ghalabah wan nasr wal hazimah, antara ghalabah menang, wal hazimah dan kalah. Nah, sehingga perang kalah jangan merasa sudah habis, belum tamat, karena masih ada perang berikutnya lagi. Dan ini sunnatullah, namanya perang kadang menang kadang kalah, karena Allah menghendaki hikmah di dalam perang tersebut. Karena kalau selalu menang terus tidak bisa mengambil pelajaran nanti ya. Tapi dikasih kekalahan supaya bisa mengambil pelajaran bahwasanya pertolongan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menang terus mungkin umat Islam malah sombong ya. Kami pasti menang kalau perang, tidak mungkin kalah. Tidak ada sejarahnya kami kalah. Akhirnya sombong dengan kekuatannya. Nah, kalau sudah sombong begitu enggak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan waliya'lamallah, dan supaya Allah mengetahui, yang dimaksud mengetahui adalah membuktikan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini fungsi adanya kekalahan dalam perang ya. Allah supaya membuktikan siapa orang beriman, siapa yang munafik. Fungsi yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada, supaya Allah menjadikan di antara kalian ada yang mati syahid. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Nah, maka kalahnya umat Islam dalam perang itu ada hikmahnya. Hikmahnya supaya tampak siapa munafik, siapa betul-betul mukmin. Yang betul-betul mukmin meskipun kalah tetap iman. Tetapi kalau munafik begitu perang kalah langsung murtad. Mereka mengatakan ini Islam nggak benar nih ya. Kalau memang Islam benar pasti menang dong perang. Kalau perang saja kalah berarti nggak benar agama ini. Akhirnya mereka murtad. Kemudian juga supaya ada yang mati syahid. Karena kalau tidak ada kekalahan dalam perang, ya semua tidak ada yang mati syahid. Padahal mati syahid adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari kata-kata wa yattakhidha minkum syuhada, ada yang mati syahid, maka diambil pelajaran. Pelajarannya apa? Kam wara'a al-mihnah al-minhah. Wara al-mihnah, di balik ujian, al-minhah, ada nikmat. Di balik sengsara ada nikmat. Wara al-mihnah al-minhah. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.